Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir di majelis yang insyaallah barokah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini dalam rangka tawajuhan Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang bertakwa, dikumpulkan dengan para aulia illah dan dikumpulkan dengan para kekasih Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita tahu mana yang hak dan yang batil, dan kita selalu berharap syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Yang saya hormati jamaah yang hadir di majelis ini, kita sudah masuk di hikam 20. Sebelum kita baca hikmah yang ke-20, mari kita kirim surah Al-Fatihah kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, pemilik kitab hikam. Semoga dengan belajar hikmah-hikmah yang ditulis oleh beliau kita mendapatkan barokahnya dan menjadi wasilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Al-hikmatu isrun minal hikamil. Ibnu Athaillah qala, ini lumayan panjang kalau mau dijelaskan panjang. Dalam hikmah yang 20, Ibnu Athaillah menulis, ma aradat himmatu salikin antakifa indama kusifalaha illa wa nadathu hawatiful haqiqati alladhi tadlubu amamaka. Ini yang pertama. Jadi di dalam hikmah yang nomor 2 itu ada 2 pembahasan. Yang kedua, wala tabarrajat dawahirul mukawwanat illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Mari kita artikan. Ma'aradat, tidak berkeinginan, tidak berkehendak. Himmatu salikin, siapa? Himmatu salikin, semangatnya wong salik. Semangat. Salik itu siapa? Salik itu adalah murid di dalam thariqah. Salik itu adalah pencari ilmu, pencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu salik. Jadi bukan hanya sekedar datang belajar, bukan, tapi dia salik itu memang betul-betul berusaha untuk berijtihad, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Sehingga kemudian ketika syarat di dalam salik, di dalam orang-orang thariqah itu harus mampu mengosongkan alam pikiranmu. Bagaimana mungkin
botol yang penuh akan diisi oleh air. Bagaimana mungkin otak yang penuh dengan pengetahuan yang kita yakini kebenarannya itu akan mampu diisi oleh ilmu pengetahuan dimanapun? Maka di dalam thariqah kemudian seorang salik tidak akan pernah bisa negatif kepada mursyidnya. Seorang salik di dalam ilmu thariqah tidak akan pernah mampu untuk menolak kehendak yang dilakukan oleh mursyid. Itu seorang salik. Beda dengan kita. Kalau kita nuntut ilmu kan asal. Semua pikiran kita yang kita yakini benar, ketika kemudian kita ketemu dengan ilmu, kita bawa alam pikiran kita, maka kebenaran yang dari orang lain, siapapun yang ngomong padanya, tidak akan pernah masuk dalam alam pikirannya. Kenapa itu terjadi? Karena sudah terhijab oleh kebodohan dan yang ada dalam dirinya. Itu jelas. Himmatus salikin, semangatnya seorang salik. Antakifah, apa kehendaknya? Antakifah, kepada berhenti. Jadi seorang salik itu suatu ketika ingin berhenti melakukan dzikirnya. Seorang salik itu melakukan belajar itu keinginannya untuk berhenti ada dalam proses. Kapan itu? Indama kusifalaha, indama pada saat itu, kusifah disingkap, dimukasafahkan, dibuka tabir-tabir gaib laha bagi mai. Ketika seorang salik itu berzikir, sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sudah luar biasa, dalam prosesnya dia akan sampai kepada kusifah. Kusifah itu adalah makom di dalam para kekasih Allah yang dikenal dengan muka safa. Maka jangan heran kemudian ketika orang yang dekat dengan Allah, maka kemudian sampai kepada satu titik, dan itu adalah muka safa. Salah satu contohnya adalah mengerti dan memahami kepada sir atau niat hati seseorang. Tahu kepada pikiran orang, tahu kepada keinginan orang, tahu kepada hatinya seseorang seperti apa. Maka banyaklah cerita-cerita para kiai ketika kedatangan tamu, datang tanpa mengutarakan kehendaknya, kiai sudah memberikan solusinya. Kenapa? Karena muka safa. Jin bisa dilihat, setan bisa dilihat, semuanya bisa dilihat. Kemudian sesuatu yang gaib itu bisa dilihat. Itu ketika sudah sampai pada wilayah muka safa itu. Saat seorang salik itu belajar dzikir kepada Allah, sampai kepada muka safa, maka dia punya keinginan untuk berhenti berzikir, berhenti baca Al-Quran, berhenti untuk melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, karena dia menganggap bahwa dirinya sudah selesai. Ibnu Athaillah mengingatkan orang-orang yang seperti itu, illa kecuali wanadathu, memanggil, mengajak kepada salik itu hawatiful haqiqah. Apa yang mengajak? Hawatiful haqiqah, bisikan-bisikan hakikat, bisikan-bisikan kebenaran. Hawatif ini bukan bisikan orang ya, bukan, tapi bisikan-bisikan kebenaran, bisikan yang tidak ada orangnya, tapi mendengar suaranya. Pernah? Gak pernah. Kurang berarti. Hawatiful haqiqah itu adalah bisikan-bisikan kebenaran, dan itu nggak pernah kelihatan orangnya siapa. Siapa yang ngomong dia nggak tahu, tapi ada satu bisikan-bisikan itu. Seorang salik yang sudah sampai pada wilayah muka safa, saat dia ingin berhenti dalam ritual
dzikir dan lain sebagainya, maka muncullah hawatiful haqiqah, bisikan-bisikan kebenaran. Apa yang dibisikkan? Alladzi tatlubu amamaka, alladzi adapun yang tatlubu mencari siapa dirimu, amamakah berada di depan. Saat orang mukasafah yang menganggap dirinya sudah hebat, maka hawatiful haqiqah ini membisiki, yang kamu cari itu bukan mukasafah, yang kamu cari itu bukan alim, yang kamu cari itu bukan tahu kepada setan, bukan tahu kepada jin, bukan tahu kepada perilaku-perilaku manusia, tapi apa yang dicari? Yang kamu cari itu masih berada di depan. Kalau kamu berhenti, maka Anda akan terlena oleh ujian yang diberikan Allah itu. Wala tabarrajat, ini yang pertama, nanti penjelasannya ada. Wala tabarrajat, dan jangan memperindah diri. Apa yang memperindah, mempercantik, jangan pernah menunjukkan keindahannya. Tabarrajat itu. Apa yang kemudian tidak boleh? Dawahirul mukawwanat, sesuatu yang ditampakkan, yang diwujudkan oleh Allah. Nanti apa? Dawahirul mukawwanat itu ketika orang sudah sampai kepada Allah, maka semua rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Dia memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Illa wanadatkah, kecuali wanadat memanggil, menyerukah kepadamu haqaiquha, hakikat-hakikat kebenaran mukawwanat. Apa yang diseru? Innama nahnu, bahwa adapun kami, fitnatun, ialah fitnah. Jadi kalau orang sakti, orang kalau dekat pada Allah sama sakti, berjalan di atas air, kemudian bisa terbang dan lain sebagainya. Kalau orang sudah sampai pada wilayah itu dan berhenti zikir kepada Allah, maka ada bisikan. Bisikannya apa? Jangan berhenti di wilayah itu, karena itu semua adalah fitnah. Kalau fitnah apa? Fala takfur, maka jangan pernah kufur. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, di pelan-pelan. Dalam salah satu kitab syarah kitab hikam yang dikarang oleh Khatib Al-Waziri, kitabnya berjudul itu Kasful Ito min Hikamil Ato, di halaman berapa ya? 65 menjelaskan begini. Qattaluhu liqalbin sa'irihi ilallahi anwar. Qattaluhu liqalbin, jika kemudian sesuatu hati itu selalu diikuti untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hati kita, saya terjemah bebas, kalau hati kita itu selalu diikuti oleh keinginan mendekatkan diri kepada Allah, maka yang muncul adalah anwarun, sinar-sinar yang diberikan Allah kepada manusia. Wa tatlu lahu mim malakutil asrar. Kalau orang sudah sampai dekat dengan Allah, wa tatlu, dan dia pasti akan diikuti min malakutil asrar, untuk memahami tentang persoalan-persoalan rahasia malakut. Rahasia-rahasia malakut itu apa? Rahasia-rahasia yang tidak pernah kelihatan oleh kita. Seperti kemudian apa yang akan terjadi besok. Jadi kalau sampean
hanya tahu pada dukun-dukun yang tahu besok akan terjadi seperti apa. Itu memang ada. Apa yang akan terjadi besok dengan Anda? Kamu jangan jalan ke arah sini karena nanti akan kecelakaan. Itu adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan dan itu mengerti terhadap sir wilayah malakut dalam diri manusia. Warubbama aradat himmatuhu an wuqufa inda dzalikal maksud. Jika manusia keinginannya, semangatnya hanya berhenti kepada wilayah kasaf itu tadi, mukasafa itu tahu kepada sir rahasia-rahasia rububiyah, maka dia sebenarnya sudah terlena dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Karena dia selalu menganggap lewong zikir lah. Orang berzikir pingin apa? Sakti. Betul? Orang pingin zikir pingin apa? Pingin menang. Zikir pingin apa? Pingin kebal. Kalau orang masuk dan terjebak pada wilayah itu, maka zikirnya, kebalnya, saktinya, hebatnya itu dianggap sebagai sebuah puncak dari zikir yang dilakukan dirinya. Padahal itu fitnah. Makanya Ibnu Athaillah selalu mengingatkan, kalau Anda sudah sampai pada wilayah itu, jangan pernah berhenti karena nanti akan ada di depan. Siapa? Lillahi ta'ala. Orang enak zikir pingin sakti, orang enak. Kalau kita masih terjebak pada wilayah itu, maka kita terjebak pada wilayah fitnatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, himmah itu apa? Yang tadi disebut dengan himmatus salik, keinginan, cita-cita, semangat. Di dalam kitab Silahul Ummah fi Uluwil Himmah yang dikarang oleh Sayyid Husain itu, beliau membagi 3 semangat. Satu adalah semangat kita itu ketika berzikir, ketika kita hidup, ketika kita melakukan apapun, itu yang pertama adalah lillahi ta'ala. Semua yang kita lakukan itu pasti lillahi ta'ala. Ujung-ujungnya adalah lillahi ta'ala. Tidak ada persoalan-persoalan duniawi yang mengitari, yang mengotori hati kita. Itu himmah pertama. Dan ada banyak manusia-manusia yang model seperti ini. Yang kedua adalah semangatnya asal sholat, asal ibadah. Aku itu ya wong Islam, sholat menggugurkan kewajiban tanpa tahu apakah sholatnya sudah benar dan khusyuk atau tidak. Tanpa tahu bagaimana kemudian sholat, kualitas sholatnya sudah sebanding dengan para orang-orang solih atau tidak. Asal puasa, asal sholat, enggak peduli kualitas sholat, enggak peduli kualitas puasa. Itu semangat yang kedua, dan itu enggak usah dikatakan, dan itu berada dalam diri manusia. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah semangat untuk menjalin relasi, tapi dengan kompensasi. Nah, menjalin relasi dengan siapa? Dengan Allah. Kita menjalin relasi dengan Allah. Yang pertama, yang kan disebut dengan hablum minallah ini, menjalin relasi dengan Allah, kita ibadah sedemikian rupa sing diharap mung surga lan neraka. Ya ta? Sing diharap mlebu surga. Kita terlempar jauh dari api neraka. Kalau kita kembalikan kepada bahasa yang dikarang oleh Robiah Adawiyah, beliau mengatakan begini, ya Allah, jika ibadah saya beribadah itu takut kepada neraka, maka jerumuskan saya, tenggelamkan saya di dalam api
Dan jika kemudian ibadah saya gara-gara ingin mengharap masuk surga, maka tutup seluruh pintu surga dan lemparlah saya di dalam api neraka. Tapi ketika kemudian saya beribadah hanya untukmu, maka jangan sekali-kali berpaling dari diri. Kenapa kemudian Nabi mengatakan begitu? Karena beliau sadar bahwa makhluk itu adalah ciptaan Allah dan neraka juga ciptaan Allah. Otoritas siapa yang masuk kepada neraka, siapa yang masuk kepada surga, bukanlah diri kita, tapi Allah yang memiliki hak untuk meletakkan diri kita di mana tempat yang layak dan pas buat diri. Itu yang hablum minallah. Kalau hablum minannas sama, menjalin relasi dengan orang, bukan lagi berbicara tentang kita adalah sama-sama manusia, tidak. Kita sama-sama orang, tidak. Kita sama-sama orang Islam, kita menjalin persaudaraan, tidak itu. Tapi yang banyak dari diri kita menjalin relasi gara-gara mereka menguntungkan dan diri kita diuntungkan dari relasi. Kalau orang yang memiliki semangat seperti itu ada banyak. Dan itu yang kemudian disebut oleh Ibnu Athaillah sebagai fitnah dalam kehidupan kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, salah satu syarat kemudian dicontohkan. Karena Abdun bil Amsi Saridan an siratillahi, karena ada Abdun, siapa Abdun bil Amsi kemarin, Saridan yang berlari dengan cepat an siratillahi ta'ala, dari jalan Allah, menentang jalan Allah, mu'ridan fi kalamihi, dan juga menentang terhadap firman-firman Allah, tidak berada di jalur yang ditetapkan oleh Allah. Semua yang berada dalam panduan Al-Quran dan hadis tidak pernah diyakini sebagai sebuah kebenarannya. Adakah orang seperti itu? Ada. Wa sunnati nabihi, dan juga tidak pernah percaya kepada sunnah-sunnah nabinya. Mutaghammisan bihari sahawati wa ahwa, bahkan dia kemudian terjerumus di dalam lautan syahwat dan hawa nafsu. Mabuk iyo, wedoan iyo, seluruh persoalan-persoalan mungkarot kemudian dia lakukan. Ketika dia melakukan persoalan-persoalan yang haram, yang dilarang oleh Allah, apakah dia punya potensi untuk diangkat derajatnya oleh Allah? Kalau di hikam yang lalu ada orang yang sudah carut marut kehidupannya, penuh dengan dosa, tapi kemudian itu menjadi seorang pilihan bagi Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia yang baik. Bisakah 180 derajat berbalik? Bisa. Dengan cara apa? Hidayah. Maka kemudian di dalam sarannya kemudian mengatakan summa adrakathu hidayatullah. Kemudian Allah memperlihatkan hidayahnya kepada orang yang yang penuh dengan dosa itu. Kalau sudah memberikan hidayahnya, apa yang terjadi? Fasorosot rohu lil Islam. Maka kemudian hatinya penuh dengan penyerahan diri kepada Allah, hatinya penuh dengan keislaman. Yang asalnya tidak pernah sholat kemudian berubah menjadi manusia yang ahli sholat.
Orang yang asalnya tidak pernah baca Al-Quran berubah menjadi manusia yang ahli Al-Quran. Wa ta'allama ahkamahu, dan juga belajar tentang hukum-hukum Allah. Summa jatahada bi ta'atillah bi ada'i faraidihi wa jitinabu nawahihi. Kemudian dia bersungguh-sungguh taat kepada Allah dengan cara melakukan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Tidak hanya di sana, tapi juga wa iksarun nawafil, dan juga memperbanyak sholat-sholat sunnah. Bayangkan orang yang berlumuran dosa kemudian dikasih hidayah oleh Allah, berubah 180 derajat menjadi ahlul ilmi dan juga menjadi ahlus sedekah dan juga menjadi ahlul ibadah. Bisa. Minas sholati wasyam wassadaqah. Fatala zaman ala dalikal hal, dan itu kemudian berlanjut dari menjadi tidak baik menjadi manusia yang baik. Apakah kemudian ketika menjadi manusia yang baik seperti itu, apakah setan tidak pernah mengganggu? Tetap mengganggu. Tetap mengganggu. Karena setan sukrohu min qulubil fawaisa al munkarat. Dulu setan ketika dia menjadi berada di lautan syahwat dan hawa nafsu, maka setan mengganggu dia dengan minuman, setan mengganggu dia dengan perempuan, setan mengganggu dia dengan korupsi, dengan hal-hal yang haram. Setan mengganggunya. Tapi ketika dia menjadi manusia yang taat kepada Allah, diganggu dengan perempuan tidak akan pernah mempan. Diganggu dengan homer tidak akan mempan, karena dia sudah berubah menjadi manusia yang taat. Gimana caranya? Fal'an yuwaswisu qailan. Sekarang ketika sampai menjadi manusia yang baik, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi segala bentuk larangannya, dan juga memperbanyak sholat-sholat sunnah, maka setan kemudian mengganggu perlahan. Apa yang dikatakan oleh setan? Taro kaifa asbahtal an. Fulan, kalau seandainya Fulan, Fulan, coba lihat dirimu hari ini. Sudah jadi apa Anda? Sudah menjadi manusia yang luar biasa. Maka setan kemudian mengatakan, anta min khairi ibadi sholihin. Anda sudah termasuk dari orang-orang yang soleh. Padahal dulunya adalah orang yang tidak soleh. Ketika menjadi soleh, setan juga tetap mengganggu. Anta min khairi ibadi sholihin. Orang-orang yang soleh itu adalah ta'allama ahkamahu wa tu'addi faraidihi wa tajtanibu nawahihi wa taksirun nawafil wa tashabul ulama. Anda hari ini itu sudah menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Anda sudah belajar ilmu-ilmu hukum Allah. Anda sudah mengerjakan yang diperintahkan Allah, sudah menjauhi segala bentuk larangannya, mengerjakan sholat-sholat sunnah, dan juga memperbanyak dan juga selalu berteman dengan para ulama dan kekasih Allah. Setan mengganggu dengan bahasa itu. Ketika sudah masuk pada wilayah itu, qad asbahta min auliya'il muqarrabin. Sekarang itu zikirmu yang luar biasa, ngajimu yang luar biasa, selalu mendekatkan diri pada Allah. Hari ini sekarang Anda sudah menjadi aulia, para kekasih Allah yang sangat dekat dengan Allah. Fa idza ra'a kanal khusus wa tasarruf hadzal iha ilal yakin min nafsi
adaan ila akbaha mim makanin alaihi sabiqan. Jika kemudian orang itu percaya kepada bahasa iblis. Hari ini kita sholat, dzikir, majelis taklim, kemudian kita belajar ilmu, setan mengatakan Anda sudah bagian dari orang yang solih, Anda sudah bagian dari para kekasih Allah, Anda sudah belajar tentang hukum-hukum Allah, Anda sudah melakukan perintah-perintah Allah, seluruh larangan Allah Anda tinggalkan. Berarti Anda adalah kekasih Allah. Ada yang salah dengan bahasa ini? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Seakan-akan bahasa setan modelnya begitu, halus. Tapi ketika kemudian kita percaya bahwa kita adalah bagian dari orang yang soleh, dan kita percaya bahwa kita adalah bagian dari kekasih Allah, para wali Allah, maka apa yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Warisi, akbaha mim makanin alaihi sabiqan, maka orang yang menganggap dirinya wali, orang yang menganggap dirinya adalah orang-orang soleh, orang yang menganggap dirinya orang paling benar, itu adalah akbaha mim makanin alaihi sabiqan, itu adalah derajat yang lebih jelek dari orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang besar. Sekalipun penampilannya baik. Kok bisa begitu? Sabda Rasulullah itu, Daud Nabi itu gini, laulam takunu tadnibuna li khasiti alaikum ma huwa akbar minhu al-ujub. Al-ujub, seandainya dirimu tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, seandainya dirimu tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, tapi yang saya khawatirkan dari dirimu yang lebih besar dari dosa itu apa? Al-ujub. Ujub, mengaku dirinya benar, mengaku dirinya para orang-orang soleh, mengaku dirinya para wali, mengaku dirinya orang yang paling hebat. Itu adalah ujub, dan itu lebih besar dosanya dari dosa-dosa yang ada. Bukan kata saya, tapi kata daunnya Rasul. Begitu juga ketika Aisyah ditanya. Ketika Aisyah itu ditanya oleh sahabat, mata yakunur rajulu musian, kapan sih seorang laki-laki, seseorang itu bisa menjadi jahat? Bahasanya, siapa sih orang jahat itu? Kalau gampangnya itu, siapa sih orang yang jahat? Maka kemudian qalat adonna annahu muksid. Aisyah menjawab, adonna annahu muksid, ketika orang itu mengaku, menduga bahwa dirinya adalah orang yang terbaik, orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang kekasih Allah dan lain sebagainya. Itu adalah manusia-manusia yang jahat, dan dalam ikang kemudian disebut akbahamin minal mudnibin, lebih jelek dari makom orang-orang para pendosa. Makanya setan itu luar biasa. Setan itu luar biasa. Jangan dikira setan itu akan terus menggoda manusia dari 7 arah, dari 7 pintu, dari 7 tahapan. Bagaimana kemudian kita mencegah bisikan-bisikan setan yang berada dalam diri kita, yang menghancurkan diri kita? Maka yang pertama adalah al-ilmu, dengan ilmu. Makanya kalau ada ilmu, belajar. Yang kedua adalah dengan doa. Selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari bisikan-bisikan setan yang dapat menghancurkan diri kita, apalagi menghancurkan amaliyah-amaliyah. Baru yang ketiga adalah memiliki teman yang baik,
berkawan dengan ulama. Itu yang bekal 3. Dari mana kemudian setan itu berbisik kepada kita? Ini tahapan-tahapannya, terakhir. Setan itu akan berbisik pada diri kita. Yang pertama adalah kufur, kafirlah kamu. Ngapain sih kita masuk Islam? Jadi kalau dalam diri kita, ini nggak usah dikatakan, tidak perlu setan datang kemudian mengatakan pada diri kita, tidak. Tapi dalam diri kita itu ada. Kufur, ngapain sih kita Islam? Ngapain sih kita beragama? Ngapain kita harus patuh kepada perintah-perintah? Toh lebih baik yang bebas, tanpa ikatan, tanpa aturan, dan tanpa perundang-undangan. Banyak tuh hari ini. Banyak. Orang maka Islam tapi perilakunya bebas. Maka kemudian disebut dengan Islam KTP. Orang kafir. Maka bagaimana kemudian ketika setan berbisik kepada diri kita? Kafir, penuhi kebebasanmu di alam dunia, hidup sekali, bebaslah dirimu, tanpa ikatan, tanpa aturan dan lain sebagainya. Itu setan. Bagaimana menghalangi itu? Maka harus punya bekal ilmu. Salah satu ilmu yang kemudian disebutkan, wa ma li'alla liya'budullah, saya itu tidak pernah punya alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah, kalau kita sudah Islam, sudah memeluk agama, maka bisikan yang kedua yang dilakukan oleh setan adalah la tuti robbak, jangan pernah taat kepada Tuhanmu. Gak usah taat, toh kita sudah Islam. Banyak kan? Banyak di sekitar kita. Kita lo sudah Islam, sudah dijamin oleh Allah masuk surga, enggak taat pun juga tidak apa-apa. Banyak. Itu setan itu. Setan yang model begitu. Makanya kemudian banyak orang-orang itu yang hanya Islam di catatan saja, tapi di dalam perilaku dan keyakinannya sama sekali tidak pernah mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang muslim. Banyak. Nah itu kalau dalam bisikan setan, la tuti robbak. Yang ketiga, sabar cepat. Masihlah kita dengar bahwa kita ingin pergi tobat nanti setelah tua. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang muda, ayo ngaji, wah nanti aja kalau sudah tua baru ngaji. Ayo tobat, nanti saja. Banyak kan? Banyak. Artinya ketika dia kemudian ingin bertobat, dia ingin ngaji, ingin mencari ilmu, ingin ibadah kepada Allah, masih menunggu dia tua. Oh iya bisa, itu setan dulu. Kok bisa setan? Karena ajal itu siapa yang tahu? Iya kalau sampai tua. Kalau anak-anak muda itu jangan berpikir bahwa Anda sampai tua. Tapi kalau orang tua itu sudah pasti pernah muda. Bener dong? Kalau orang tua sudah pasti pernah muda. Tapi orang muda jangan pernah berpikir bisa sampai tua, karena ajal tidak pernah ada yang tahu. Yang keempat adalah ajilul ibadah. Lek kongkon sholat, kongkon poso, kongkon apapun, kongkon sholat lah segera, cepat-cepat. Kongkon baca Al-Quran ya cepat-cepat, kongkon sholat ya cepat-cepat. Sehingga kemudian ketika dia sholat nggak pernah berpikir tentang khusyuk yang tadi disebutkan, tidak pernah berpikir tentang kualitas ibadah, asal mengerjakan kewajibannya cukup.
Makanya banyak kalau kita puasa ini kan hampir Ramadan. Ramadan kan ketika kita puasa Ramadan, nyampe puasa kita puasa. Tapi setelah maghrib kita balas dendam luar biasa kan? Itu setan. Ketika sudah khusyuk, sudah ibadah, maka yang ditawarkan oleh setan ada yang kelima adalah dipuji orang. Jangan senang dipuji orang. Karena kenapa? Karena semua perbuatan-perbuatan kita itu adalah lillahi ta'ala. Yang keenam adalah apa? Sudah dikatakan dekat dengan Allah. Dan yang ketujuh sudah ditakdir oleh Allah. Masuk surga sudah ditakdir oleh Allah, sudah masuk neraka sudah ditakdir oleh Allah. Bahasa-bahasa seperti itu salah satu senjatanya setan juga. Tinggal bagaimana kemudian kita menghadapi bahasa itu. Menghadapi bahasa itu dengan cara ibadah lillahi ta'ala, bukan surga dan neraka. Kalau kita surga dan neraka maka akan terperosok kepada apa yang dikatakan oleh setan. Saya loh hidup di dunia, masuk surga atau neraka besok itu sudah ditakdir oleh Allah. Kalau kita terjebak pada wilayah itu, maka kita terjebak pada wilayah fitnah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, baca sekali ini tadi. Wala tabarrajat duwahidum kawanat illa wanadat kahaqaiq wa innamanana fitnatun wala takfur. Sarahnya begini. As-salik bi asma sulukihi tadharu lahu anwa'ul khawariq. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu lebih banyak khariqul adah, di luar kebiasaan manusia. Bukan gila ya, bukan gila. Gila itu salah satu contoh aja. Salah satunya apa? Kasnijabati doa. Orang yang dekat dengan Allah itu istijabah doanya. Wa iqbalul hal wa tausiatud dunya. Dunia tidak perlu dicari. Dunia akan datang dengan sendirinya. Fa idza ra'akana hadhihi walam yaj'alha fitnatun. Tapi kalau kemudian kita selalu ingin dekat kepada Allah hanya sekedar selesai dengan kesaktian, selesai dengan doa yang istijabah, selesai dengan posisi karomah, keistimewaan, kewalian dan lain sebagainya, maka yang dikatakan yahjubu anillahi ta'ala, maka dia pasti akan terhijab dari Allah Ta'ala. Ya sudah selesai di sana, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan yang sedikit cara yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat memperbaiki kualitas ibadah kita dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.